Jack, yang sangat putus asa, hanya bisa berkata dengan hormat seperti cucu abu-abu. Tuan Renza, jangan khawatir, saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan properti yang ditinggalkan keluarga kakek Anda di Amerika Serikat. Dan semua keuntungannya pasti tidak akan lebih rendah dari ekspektasi Anda. Ketika Tama mendengar pernyataannya, nadanya sedikit melunak. Dan dia berkata dengan tenang, "Kalau begitu, aku akan lihat bagaimana kinerjamu." Setelah itu, Tama menutup telepon. Setelah mendengarkan percakapan antara Tama dan Jack, ayah dan anak dari keluarga Polen sedikit tidak dapat pulih. Beberapa saat kemudian, Nicholas berbicara lagi. "Tama, sebenarnya, aset-aset itu tidak penting. Jika tidak berfungsi, bisa dijual dengan harga diskon. Ini bisa dianggap sebagai kesepakatan yang sudah selesai." Jack adalah orang yang sombong dan mendominasi. Jika dia kesal, itu akan membuatmu kesulitan suatu hari nanti. Tama menggelengkan kepalanya, "Kakek, aku punya sesuatu tentang Jack di tanganku. Dan dia masih ingin memohon padaku. Hanya saja mentalitas dan posisinya tidak bisa tepat. Dan selalu ingin mengkhianatinya. Semakin banyak orang seperti itu, semakin dia harus menekannya, menyiksanya, menghabiskan martabat dan rasa superioritasnya yang berlebihan, agar dia bisa jujur." Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, "Masalah ini sebenarnya adalah kesempatan bagus untuk memolesnya." Nicholas mengangguk dan berkata, "Simon mengirim orang untuk membersihkan tubuh Pavel dan Lon. Kupikir mereka mungkin menjadi sasaran polisi di masa depan. Apa mereka akan mengetahui tentangmu melalui masalah ini? Dan obat mujarab yang kau minta untuk dijual Ratu Eropa Utara kepada Simon, apa akan ada berita tentangnya dan akan ditemukan?" Tama berkata, "Aku tidak yakin tentang Pavel. Tapi masalah si Fang Baozuang pasti akan diketahui. Biarkan Victoria memperhatikan keluarga Rothschild. Tapi menurutku Victoria tidak akan bertindak gegabah. Dan kemungkinan besar dia akan mengatur beberapa sarjana untuk masuk ke keluarga Rothschild seperti yang dia lakukan di keluarga Polen." Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, "Saat ini, satu-satunya orang di keluarga Rothschild yang mengetahui keberadaanku adalah Jack dan putranya. Dan satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Simon sembuh setelah meminum ramuan itu adalah Simon, Jack, dan beberapa dokter. Namun, Simon pasti akan memblokir berita ini. Dunia luar bahkan tidak tahu kalau dia terkena stroke, apalagi pil." Pada titik ini, Tama berhenti sebentar dan melanjutkan, "Apa itu keberadaanku atau pilnya? Keberadaan obat tersebut dianggap sebagai informasi rahasia paling inti dalam keluarga Rothschild. Jika Black Mamba ingin mengetahui informasi ini, mereka harus menyelesaikan infiltrasi keluarga Rothschild terlebih dahulu. Aku khawatir ini akan selesai dalam beberapa saat." "Itu benar." Nicholas mengangguk dan berkata, "Pavel dan Amelia, setidaknya setelah mereka berada di dekat bibi dan paman ketigamu selama beberapa tahun, dan telah mencapai titik membicarakan pernikahan, aku tidak mengizinkan mereka masuk ke keluarga Polen." Tama terdiam beberapa saat sambil berpikir lalu berkata, "Jadi, Black Mamba tidak mungkin mengetahui keberadaanku dalam waktu singkat. Dan aku tidak perlu bersembunyi lama-lama 3 tahun, paling lama 3 tahun. Dalam 3 tahun, aku ingin mengurangi kekuatan Black Mamba setidaknya 70%. Pada saat itu, Black Mamba tidak lagi menjadi ancaman bagiku." Tama tahu betul bahwa kekuatannya sendiri tidak hanya lepas dari Victoria, Istana Niwan, dan ratusan tahun Taoisme, jika dia ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki peluang besar, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya dalam beberapa dekade. Dari sudut pandang pesimistis, mungkin pada hari ketika Victoria meninggal setelah 500 tahun hidup, dia mungkin masih bukan tandingannya.
Namun, pandangan Tama terhadap masalah ini kini telah berubah. Dia menyadari bahwa ketika berhadapan dengan Victoria, dia harus melihat masalahnya secara keseluruhan dan mulai dari situasi keseluruhan, daripada hanya fokus pada kesenjangan kekuatan di antara keduanya. Meskipun Victoria sangat kuat, dia tetaplah manusia dan bukan dewa. Alasan mengapa dia bisa menjauh dari markas Black Mamba selama beberapa dekade dan terus mengembangkan kekuatan Black Mamba hampir semuanya berkat kekuatan Black Mamba. Panglima Angkatan Darat Kelima, Istana Gubernur Angkatan Darat Kelima mengembangkan kekuatannya sendiri di seluruh dunia dan terus memperluas kekuatan komprehensifnya. Mungkin ada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tentara dan ksatria di bawah komandonya. Ini adalah hal yang benar-benar menakutkan tentang Black Mamba. Oleh karena itu, Tama merasa selama dia bisa menghancurkan lebih dari 3 rumah sarang prajurit 5 gubernur angkatan darat dan menyelamatkan para prajurit dan penjaga ksatria itu, Victoria akan kehilangan tangan kanan dan kirinya. Jika dia bisa menghadapi tentara dan penjaga ksatria ini, setelah mencernanya, mungkin kedepannya dia bisa langsung membasmi semua kekuatan di luar markas Black Mamba. Jika hari itu benar-benar tiba, Victoria tidak punya pilihan selain meringkuk di pulau tak dikenal di Antartika dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali lagi dalam hidup ini. Perjalanan ke New York kali ini membuat Tama menyadari kebenarannya. Tidak ada orang kuat yang bisa tetap kuat dalam keadaan apapun. Bahkan Tama sendiri, atau seseorang seperti Victoria. Ketika Victoria datang ke Indonesia atau New York, dia masih harus tetap low profile sebisa mungkin. Yang paling membuat Tama emosional adalah dalam data video yang ia peroleh dari keluarga Rothschild. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ketika Victoria berada di New York, dia hanya bisa terjebak di helikopter bernomor N77D. Bekerja sama dengan inspeksi keluarga Rothschild selama proses berlangsung. Silsilah budidaya kebanggaannya selama 400 tahun ditekan oleh model AI modern dan senjata modern. Tidak menyisakan ruang untuk istirahat. Alasan mengapa dia ditekan adalah karena di lingkungan pada saat itu, dia tidak memiliki bawahan apapun. Jika dia benar-benar ingin berjuang keras, dia hanya bisa mengambil risiko dengan kekuatan pribadinya. Begitu dia bisa menghancurkan seluruh kekuatannya. Pulau tanpa nama Victoria di Antartika akan menjadi N77D yang besar. Dia juga bisa seperti keluarga Rothschild, memaksanya untuk tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Nicholas sangat setuju dengan sudut pandang Tama. Jadi dia bertanya pada Tama, "Tama, berapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan eksternal Black Mamba sekarang?" Tama berkata dengan jujur, kekuatan komprehensif dari Black Mamba. Kecuali Victoria, ada 3 orang tua, 4 Earl dan Istana Gubernur Angkatan Darat Kelima. Saat ini, 4 Earl Agung telah aku musnahkan sepenuhnya. Di antara rumah Gubernur 5 Angkatan Darat, sebuah stasiun tentara di Siprus di bawah rumah Gubernur Tentara Kanan telah dihancurkan. Selain itu, pabrik peleburan tembaga berlokasi di Turki. Bagian atas dari stasiun tentara seharusnya dipotong oleh Black Mamba. Nicholas bertanya lagi, "Lalu apa yang kamu ketahui bahwa di bawah-bawahan Istana Gubernur Tentara Kanan? Berapa banyak tentara yang ditempatkan?" "Aku tidak tahu," Tama berkata. "Mungkin hanya 1 itu, tapi mungkin masih banyak lagi." Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, "Aku belum menemukan pasukan yang tepat. Ada petunjuk tentang lokasi rumah gubernur. Konon rumah gubernur ini akan berpindah lokasi sesekali, dengan sangat hati-hati." Nicholas hanya bisa menghela nafas. "Kau membasmi garnisun tentara di bawah Istana Gubernur Tentara Kanan. Tapi kamu masih belum bisa mendapatkan yang utama. Mengenai petunjuk sebenarnya tentang rumah gubernur militer. Sangat sulit untuk rumah gubernur.
Mungkin akan sangat sulit menemukan kelima orang ini. Tama mengangguk. Saat ini, Black Mamba akan memasuki tahap sunyi. Dan akan lebih sulit lagi menemukan petunjuk tentang mereka. Ini bahkan lebih sulit, tapi aku yakin tidak akan butuh waktu lama untuk mengubah keadaan diam ini. Saat mereka mulai bergerak lagi, mereka pasti bisa menemukan petunjuk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.